selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham. Yang pertama Real, kedua Trim, 3 Baca, keempat BBHI, kelima INKP, keenam TKIM, dan ketujuh ITIK. Langsung saja ke saham pertama. Ada Real yang di hari ini malah terkoreksi cukup dalam 3,25% ke harga 119. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell, dan juga hari ini bidnya ditebelin ya, 250.000 lot ya, mungkin ada yang jagain jangan sampai turun dari 119. Kalau dilihat dari broker summary-nya hari ini Real diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Real memang jebol support 120, tapi kan volumenya kecil, dan Real ini memang tutupnya di harga terendahnya hari ini. Ya ini bisa dibilang candle bearish engulfing. Kalau mau aman, Real besok harus rebound. Kalau besok dia masih candle merah, apalagi dia membuat low baru di 117, ya rawat akan berpeluang bisa ke 110 lagi. Tapi kan kalau dilihat Real ini sebelumnya terus membentuk higher high, lower high. Ya ini besok nggak boleh buat lower low harusnya, tapi bisa aja dia membuat lower low asalkan tutupannya di atas 120, seperti itu aja. Kalau dia membuat lower low dan tutupnya di bawah harga penutupan hari ini, ya berpeluang besar bisa ke 110. Tapi kan dilihat volumenya kecil nih, ya lihat besok lah. Padahal dia sudah breakout dari pola bullish penan. Dia kan sempat retest di tanggal 17 September dan mantul, tapi sayangnya hari ini turun dari support 120. Jadi lihat besok aja. Kalau besok dia kembali ke atas 120, ada peluang masih targetnya 130, karena Real ini kan masih konsolidasi di range harga support 120, resisten 129 sampai 130. Ini kan resistennya nih. Nah, jadi seperti itu untuk Real. Kalau Bapak Ibu yang sudah punya dari atas, ya lihat besok. Kalau besok dia turun lagi, ya udah cut loss saja dulu, nanti buyback di 112 110 ini. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham kedua, ada Trim yang hari ini ditutup naik 22,3% ke harga 318. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya Trim diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Trim juga tidak terlihat ya oleh saya tadi, dia terlihat di running trade saat sudah naik di atas 300. Jadi nggak saya kejar karena ya ada peluang. Kalau dilihat histori sebelumnya, dia ini sering membanting atau guyuran dari high-nya ke bawah. Nih kan karakternya seperti itu, makanya saya nggak mau beli saat dia dah di atas 300 ini. Rawannya guyuran. Nah, kalau Bapak Ibu tadi ada lihat, ya belinya itu di 276, 280-an inilah spek buy-nya. Tinggal cut loss kalau dia balik ke arah. Jadi cut loss-nya sekitar 4-3%. Kalau beli 282, 280 kan tinggal cut loss kalau tutupnya di 272, 270. Jadi seperti itu. Kalau Bapak Ibu ada yang beli tadi, ya follow the trend aja karena ada peluang lanjut. Kalau melihat historinya memang bukan all time high-nya ya. Ya targetnya itu 324, 326 ini dulu ya. 326 kalau mampu lewat baru ke 350. Dia tuh naik turunnya sekitar 24 sampai 25 poin. Nih kan melihat histori sebelumnya. Nah, jadi seperti ini pergerakannya untuk Trim. Jadi Trim ini targetnya 326 dulu. 326 lewat, dia ke 350. Tapi ini sudah sangat tinggi. Kalau berani ngambil di harga atas besok, yang penting disiplin cut loss. Jangan berharap setelah dia turun dalam akan balik ke harga beli. Ya boleh berharap, cuman resikonya kalau dia nggak balik-balik dan malah turun lebih dalam, ya itu yang ditakutin. Memang penurunannya kan cuma 7%. Kalaupun dia besok ARB ya 7%. Ya kalau dikasih kesempatan masuk di harga koreksinya besok, siapa tahu dia koreksi dulu, ya beli aja di penurunan 3-4%, mantul sedikit dapat 3-4% juga, ya udah profit taking atau pasang trailing stop. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana yang sudah punya dari bawah, apalagi sudah profit di atas 15%, 10%, ya udah hot aja selama dia nggak ARB.
follow the trend. Kan jaga-jaganya cuman ARB. Kalau dia mendekati harga ARB, nggak usah mikir dia mantul, profit taking dulu, jagain ya. Karena kalau kekunci di ARB, bisa aja besok lanjut kunci lagi ARB, kan susah juga. Jadi seperti itu. Kalau dilihat juga memang ada continuous pattern ya, pola descending triangle setelah dia membentuk nih. Jadi lanjut polanya ya, rally targetnya ya pas ya 324. Jadi target kenaikan untuk trim. Jadi seperti itu. Untuk trim volumenya hari ini juga besar, MACD-nya langsung golden cross, bar chart di atas 0 juga terbentuk. Jadi besok itu masih bisa lanjut uji resisten terdekat 324. Seperti itu. Untuk trim langsung saja ke saham ketiga. Ada baca yang hari ini malah ditutup hampir ARB ya di harga 400, terkoreksi 6,1%, transaksi asing malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, baca malah kesempatan ini broker FS jualan ya. Nilainya juga cukup signifikan di 1,9 juta lot, dan yang nampung broker-broker retail YP, PD, SKI, CC, KK. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya tadi sempat naik nyentuh 460, namun kemudian kena guyuran dan akhirnya jebol juga 420. Jadi ini rawan ya untuk baca. Memang sekarang sudah di area support. Nah, besok itu jaga aja kalau dapat di daerah 392, 390, coba aja spek buy dengan resiko kalau dia turun makin dalam ya udah cut loss. Siapa tahu ada pantulan, karena ini pasti banyak yang nyangkut. Ini ada yang di 442, ada di 416, 415 ya. Jadi di atas 410 semua nih. Ya bisa dikatakan mereka nyangkut karena distribusi FS dan YB. Nah, jadi seperti itu. Ya besok itu kemungkinan akan ada rebound kecil lah. Jadi jaga aja kalau dia koreksi sampai 390, 392 ya coba spek buy, tapi kalau dia makin turun ya udah cut loss saja. Atau ya cari di 386 juga bisa, 388. Ya sesuaikan lah, yang penting jebol 380 jual. Jadi seperti itu. Untuk baca yang sangkut dari atas ya, kalau nggak rela cut loss di harga sekarang, toleransi 380. Kalau sampai turun lagi dari 380, kalau bisa ya cut loss saja, relakan. Karena namanya trading ini harus rela, harus disiplin. Selama Bapak Ibu ngasih toleransi yang berlebihan ya makin dalam. Kalau misalnya ya nih, toleransi itu cuman di support 2 kalau saya. Support 1 jebol, support 2-nya toleransi. Itu juga harus jaraknya jangan terlalu lebar. Mungkin di 5-6% aja masih toleransi. Tapi kalau sudah di atas 10% antara jarak support 1 dan 2 ya itu sangat dalam. Jadi nggak bisa ditoleransi. Misalnya Bapak Ibu belinya tadi itu buy on breakout. Misal di 444 atau 442. Dia turun dalam kan karena guyuran, ya Bapak Ibu bisa kasih toleransi nih sampai 420. Kalau beli di 444 kan 24 poin, ya mungkin di 5-6% kerugian. Ya toleransinya ini aja, jebol 420 ya udah cut loss di 418 atau 416 udah cut loss. Harusnya seperti itu bisa, tapi kan makin dalam. Kalau saya ya saya akan cut loss di support 1, nanti lihat di support 2 ada perlawanan, kalau ada perlawanan masuk lagi. Tapi kalau ternyata dia makin turun ya udah hindari. Jadi seperti itu. Untuk baca ya lihat besok ya, kuncinya 380 lagi nih. Jadi sekitar 20 poin lagi. Penurunannya 20 poin dengan harga sekarang ya bisa turun sekitar 5%. Ya jangan sampai ARB lah. Kalau dikasih turun 4% Bapak Ibu buy, ya kalau dia mendekati harga ARB dan guyuran masih kuat, out aja. Udah relakan. Jadi seperti itu. Untuk baca langsung saja ke saham keempat, ada BBHI yang hari ini ditutup naiknya cukup signifikan 7,14% ke harga 3.750. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBHI diakumulasi oleh broker Sukor ya, Ajet CS. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBHI bisa dibilang mantul dari supportnya 3.490 sampai 3.500. Ya ini karena dia koreksinya volume kecil 3 hari dan akhirnya rebound, ada peluang besok itu melanjutkan kenaikan uji resisten 4.000. Ya karena
BBHW ini kan konsolidasi di range harga support 3.500 dan resisten 4.000. Jadi kalau Bapak Ibu tadi ada yang beli buy on support atau kemarin beli di support, ya udah lumayan profitnya, jagain aja dengan trailing stop. Jadi seperti itu. Untuk BBHI indikator MACD juga mengarah tajam ke atas, membentuk golden cross, bar chart di atasnya juga terbentuk. Volume hari ini naik lumayan tinggi dari volume hari sebelumnya, hampir 2 kali lipatnya. Jadi seperti itu untuk BBHI. Langsung saja ke saham kelima, ada INKP yang hari ini ditutup terkoreksi 0,69% ke harga 7.175. Kalau dilihat transaksi asing hari ini malah net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, INKP didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, INKP analisa saya sebelumnya masih sama. Dia kemungkinan besar reject 7.000. Jadi ya bisa dikatakan support kuat INKP itu 7.000. Jadi ini aman. Dan target kenaikan INKP kalau nggak jebol lagi 7.000 minggu ini ke 7.500 terdekat dan sampai 8.000. Kalau mau coba spekulasi buy ya tinggal cut loss kalau dia tutup di bawah 7.000, bisa di 6.800 atau 6.775. Kerugian sekitar 5% dan target profitnya terdekat itu 7.500, 5% juga ya, 4-5%, dan ya kalau saya tariknya sampai 8.000. Potensi besar akan uji 8.000 lagi karena INKP ini kan konsolidasi di range harga support 7.000 dan resisten 8.000. Jadi risk rewardnya menarik nih, 1:2. Jadi seperti itu untuk INKP. Langsung saja ke saham ke-6, ada TKIM yang hari ini ditutup di harga 7.025. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, TKIM didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal TKIM juga bagus ya. Terlihat ini analisa saya sebelumnya ya, dia akan mempertahankan area 7.000 sampai 6.800. Dan benar saja kemarin dia membentuk candle, dia bisa hampir bullish engulfing, dan hari ini membentuk candle doji, volumenya kecil tapi rawan ya karena membuat doji di area resisten, kecuali besok dia bisa naik dan tutup di atas 7.250. Kalau tutupnya di atas 7.250, ada peluang minggu depan target saya ke 8.000. Kalaupun yang mau coba spekulasi buy ya tinggal cut loss kalau dia turun dari 7.000 nih ya sekitaran 6.740 bisa cut loss saja. Dan target profitnya tarik 7.500, kalau mampu lewat ya ke 7.700 sampai 8.000. Kan menarik nih risk rewardnya. Dan cut lossnya sekitar 5% aja nih. Daripada dibawa sampai bawah 9%, mending cut loss dulu, nanti buyback di 6.300. Seperti itu. Kalau Bapak Ibu toleransi sampai bawah nih dalam 11%. Saya nggak mau, 5% saya sudah cut loss. Jadi seperti itu. Untuk TKIM ya semoga aja 2 hari ke depan dia bisa tutup di atas 7.250. Langsung saja ke saham terakhir, ada ITIK yang hari ini ditutup di harga 316 sama harga penutupan hari kemarin. Tadi sempat naik sampai 338 ya. Jadi naiknya itu sekitar 22.6%, namun kemudian dibawa turun lagi. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net sell tapi sangat tipis, 330 lot aja. Kalau dilihat dari broker samarinya, ITIK didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ITIK membuat candle gravestone ya, seperti hammer terbalik atau ya doji, tapi ini ya polanya gravestone kalau nggak salah namanya, dengan volume besar. Ini volume besar saat dia coba naik, tapi kena guyuran. Tadi aksi profit taking mungkin. Ya yang penting ITIK ini besok harus rebound lagi, harus tutup di atas 320. Kalau besok dia melanjutkan penurunan atau membuat low baru sampai 300, itu berpeluang bisa ke 280 lagi. Jadi untuk ITIK besok harus rebound atau hari Jumat dia harus tutup di atas 320. Jadi seperti itu untuk ITIK. Apakah bisa spekulasi buy? Ya kalau mau cut loss di bawah 300 ya boleh-boleh aja, tapi nggak saya sarankan ya. Harganya nanggung. Tunggu besok dia kembali breakout 320, coba aja spekulasi buy. Nunggu dia breakout 320, bisa di 322 beli, atau 320 sekalian lah. Kalau dia nyentuh 320, 322 lah beli. Target profitnya 340 dan cut lossnya tipis saja nih. Cut loss kalau dia turun dari 316 bisa di 310 atau 308. Jadi seperti itu. Untuk ITIK
Ya, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.